Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar mengembangkan sebuah website menggunakan CMS WordPress ya. CMS itu Content Management System. Jadi pada dasarnya dalam pengembangan website itu bisa dikembangkan atas dua cara ya, setidaknya dua cara. Pertama, kita menggunakan platform open source dalam artian seperti content management system yang sudah ada seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan beberapa platform content management system yang lain. Itu cara pertama. Cara kedua, kita mengembangkan dari nol ya. Jadi kita melakukan coding dengan mengembangkan dari awal websitenya begitu ya. Baik, kali ini kita akan belajar mengembangkan sebuah website dengan menggunakan platformnya WordPress. Jadi WordPress ini salah satu CMS yang cukup populer ya dalam pengembangan website, terutama website-website yang sifatnya profil atau portofolio, atau juga bahkan bisa menjadi sebuah website yang cukup advance ya, seperti ada modul-modul tertentu di dalamnya seperti formulir gitu ya, kemudian bisa untuk kita kembangkan conference gitu, kemudian ya banyak ya peruntukannya sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Nah baik, dalam kali ini kita akan mencoba mengembangkan sebuah website profil dengan menggunakan platform WordPress. Baik, terlebih dahulu sebelum kita menginstalasi WordPress ini di laptop kita, kita terutama harus memastikan laptop kita ini support untuk pengembangan websitenya. Nah, untuk itu kita membutuhkan namanya web server. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki web server, bisa di-download. Ada, paling tidak ada dua ya, setidaknya dua, meskipun banyak beberapa web server yang lain. Contohnya XAMPP. Ini bisa digunakan ya baik untuk Windows maupun Mac. Bisa di-download di apacfriends.org ya. Kemudian bisa juga menggunakan MAMP ya, atau MAM. Jadi MAM ini fungsinya sama juga sebagai web server, local web server. Jadi local web server itu berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan kita di mana komputer kita ini menjadi server atau host sekaligus menjadi klien. Jadi banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi atau berbasis web di dalam komputer gitu ya. Jadi di satu perangkat sendiri dulu sebelum nanti kita hosting ke server sungguhan, sehingga nanti bisa diakses melalui browser internet begitu ya. Jadi web server ini fungsinya memposisikan kita sebagai server, host, dan kita juga sebagai kliennya. Baik, teman-teman silahkan download. Bagi yang Windows mungkin lebih cocok menggunakan SAM atau MAM. Tapi biasanya kalau Mac itu kebanyakan makanya menggunakan MAM ya. Nah, saat ini saya menggunakan MAM. Oke, silahkan di-download bagi teman-teman yang belum memiliki web servernya, kemudian dilakukan instalasi. Nah, proses instalasi nanti bisa diikuti ya, step by step wizardnya. Baik, setelah web servernya terinstall, kita nanti akan mendapatkan sebuah folder instalasi. Di sini, di folder instalasi itu akan seperti ini tampilannya. Di sini saya menggunakan contoh kasus MAM ya.
MAM. Jadi dalam MAM ini nanti kita akan mendapatkan beberapa folder. Setelah instalasi mendapatkan beberapa folder. Nah, ada beberapa folder yang menjadi perhatian penting kita di sini. Antara lain ini folder htdocs ini ya. Nah, folder htdocs ini fungsinya sebagai penampung website atau source code yang kita kembangkan nantinya. Kita kembangkan nanti di sini. Nah, contohnya di sini saya memiliki banyak folder. Jadi artinya satu folder ini mengartikan ini satu website, ya. Satu website, satu folder. Jadi teman-teman ketika nanti menginstalasi, pastikan nanti di sininya satu folder. Dan jangan dibuka di sini semua gitu ya. Jadi dalam htdocs ini satu folder itu mengindikasikan satu website. Baik. Nah, ini terkait dengan web server. Oke. Nah, untuk memastikan web server kita itu sudah jalan atau belum, nah kita perlu ngeceknya terlebih dahulu ya. Caranya ketika teman-teman sudah instalasi, dalam kasus ini saya menggunakan MAM, kemudian saya akan cek dulu MAM-nya. MAM. Nah, memastikan ini kita harus jalankan MAM-nya, lokal servernya. Nah, caranya kita pastikan ini sudah terinstall. Kemudian kita lihat apakah ini sudah jalan atau belum gitu ya. Nah, kalau posisinya masih start, ini artinya belum jalan. Kita klik tombol start ya untuk menjalankan web server ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mengakses apakah lokal web server kita ini sudah jalan atau belum, teman-teman bisa memastikan dengan mengklik di browsernya. Jadi di browsernya itu di URL address ini kita ketik dengan localhost ya, localhost. Nah, kalau di Mac biasanya dia ada tambahan /288 di sini, kemudian kita enter ya, kita jalankan. Nah, kalau teman-teman akan mendapatkan seperti ini, artinya localhost kita jalan atau web server kita sudah jalan. Nah, bagi yang di Windows nanti sama persis, teman-teman tinggal klik localhost, tapi pada umumnya tidak menggunakan nomor port ini ya. Jadi cukup localhost saja, kemudian di jalankan atau di enter ya. Enter. Nah, di sini karena saya menggunakan MAM dan dia biasanya membutuhkan satu nilai port, jadi dia harus tambahkan port untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini web servernya gitu. Oke. Nah, jika teman-teman mendapatkan ini, kalau mungkin teman-teman masih kosong, nanti diarahkannya kemungkinan akan seperti ini ya. Nah, kan seperti ini ya. Nah, biasanya akan dilihat seperti ini karena dia akan mengindeks ya indeks PHP-nya ya yang ada di htdocs-nya. Nah, karena kita butuh untuk mengakses seluruh folder yang ada di htdocs, makanya ini saya rename dulu. Saya rename. Kemudian ini kita reload. Baik, nah sekarang kita mendapatkan seluruh folder yang juga ada di dalam htdocs kita. Sama ya. Di sini ada beberapa folder dan file zip. Di sini juga ada seperti itu. Baik. Nah, ini sedikit sekilas tentang web server. Nah, sekarang kita lanjut untuk melakukan instalasi WordPress. Nah, teman-teman silahkan ke halaman websitenya WordPress di https://wordpress.org. Oke, di sini kita bisa mendownload file WordPress-nya. Jadi WordPress ini salah satu
platform CMS yang cukup populer ya dan terbaik pada saat ini. Jadi kita download pada bagian bawah, get WordPress, kemudian kita download. Nah sekarang WordPress-nya sudah versi 5.8.2. Teman-teman sudah download. Nah hasil downloadannya atau zip-nya nanti kita pindahkan ke dalam htdoc. Jadi zip yang hasil downloadan tadi dipindahkan ke dalam htdoc. Jangan dibuka terlebih dahulu, biarkan dia dalam bentuk zip. Hasil downloadan WordPress tadi nanti dipindahkan ke dalam htdoc seperti ini. Jadinya saya sudah memiliki satu folder downloadan WordPress tadi, kemudian dipindahkan dalam htdoc, dan ini kita unzip. Unzipnya jangan dibuka, tapi dia dalam bentuk folder. Oke. Nah, saya sekarang memiliki satu folder WordPress, website WordPress. Saya biarkan namanya seperti itu biar memudahkan. Atau teman-teman bisa juga merubah nama folder ini. Ini mengartikan satu folder ini satu website. Teman-teman bisa ganti dengan website saya atau dengan nama domain yang lain. Itu silahkan saja. Nah, pada saat ini saya tidak merubah namanya. Saya biarkan dia dalam bentuk WordPress. Oke. Step ini selesai, sementara aman, kita kembali ke localhost kita. Nah, untuk melakukan instalasi kita masuk ke localhost. Tadi kita sudah memiliki satu folder baru ya, namanya WordPress. Sekarang di localhost kita klik WordPress kita. Nah, teman-teman nanti akan dihantarkan kepada wizard untuk instalasi. Silahkan pilih bahasanya. Bahasa. Oke. Nah, sebelum instalasi kita diminta untuk melakukan menyediakan satu database ya. Satu database. Kita perlu melakukan pembuatan ya satu database di dalam database kita. Nah, caranya di sini dia minta database name-nya nanti database username, database password, kemudian database host-nya dan tabel traffic-nya. Nah, sekarang kita create satu database untuk si WordPress ini. Nah, caranya teman-teman tadi kan kita sudah melakukan instalasi terhadap WordPress-nya. Nah, untuk mengakses database kita, ketik localhost. Karena kebetulan saya di sini menggunakan MAM dan di Mac, jadi saya menggunakan port 888. Bagi teman-teman yang menggunakan Windows, biasanya tidak membutuhkan port ini, jadi langsung slash, kemudian php myadmin. Ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke dalam satu dashboard database. Nah, di sini kita perlu membuat database. Nah, kebetulan tadi saya membuat nama database-nya adalah WordPress, jadi saya di sini samakan saja, tidak masalah, WordPress. Saya membuat nama. Jadi caranya saya ulang lagi, di tombol home ini, misalnya dia ada home, kemudian di database kita perlu create database. Sini saya membuat WordPress. Kemudian saya create. Nah, kita sudah memiliki satu database tapi masih kosong, yang nanti akan diisi oleh WordPress itu sendiri. Nah, yang perlu kita siapkan adalah rumahnya, nanti yang mengisi adalah WordPress. Baik, nah tadi database name-nya sama WordPress, username-nya secara default itu akan diberikan nama root oleh si web server kita. Nah, biasanya untuk Windows kalau belum dilakukan konfigurasi, biasanya passwordnya tidak ada atau kosong. Nah, kalau MAM itu biasanya di password juga. Umumnya passwordnya juga root. Ya, kalau belum dilakukan perubahan. Jadi database name-nya tadi WordPress sama ya dengan database yang kita buat.
kemudian di sini username-nya root, passwordnya juga root, database hostnya secara default umumnya localhost. Nah, tabel Frevik ini cukup penting ya jika kita melakukan instalasi dalam satu database besar. Artinya tidak dibagi-bagi begitu. Jadi bisa nanti mengidentifikasi bahwa tabel-tabel dalam database yang menggunakan Frevik ini adalah punyanya WordPress. Nah, sekarang kita biarkan saya seperti ini, tabel Frevik. Kemudian kita submit, nanti si WordPress akan melakukan instalasi sendiri. Oke, kita jalankan instalasinya. Baik, nah jadi websitenya apa? Misalnya saya beri nama dengan my website. Oke, username-nya saya berikan standar dulu, admin. Kemudian ini passwordnya silahkan nanti disesuaikan, karena ini masih konteksnya localhost, jadi di dalam komputer kita sendiri, belum terhubung dengan internet, jadi kita bisa saja membuat password yang sederhana ya. Saat ini saya ganti dengan passwordnya admin juga, biar menggampangkan ya. Jadi username-nya password, username-nya admin, passwordnya juga admin. Kemudian confirm password, menyatakan password kita ini lemah. Oke. Nah, emailnya silahkan nanti disesuaikan. Baik, setelah selesai kita melakukan konfigurasi, kita install WordPress. Baik, nah ketika instalasi WordPress kita selesai, kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Kita install selesai, kemudian username-nya admin, passwordnya tadi yang kita pilih ya. Baik, nah sekarang ini artinya 50% sebenarnya website kita udah jadi nih. Nah, sekarang kita login. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua ya, teman-teman. Sebelum kita lebih lanjut, jadi dalam website itu ada dua istilah ya, ada front end dan ada back end. Nah, umumnya kita akan mendapatkan dua halaman ini ya. Halaman front end itu adalah halaman yang nanti akan didapatkan oleh si pengunjung atau klien ya. Nah, sedangkan halaman backend ini halaman yang hanya bisa diakses oleh administrator. Nah, front end adalah halaman yang akan dilihat oleh pengunjung, sedangkan halaman backend adalah halaman yang akan dilihat oleh atau yang bisa diakses oleh administrator. Nah, sekarang kita masuk ke dalam administratornya. Oke, admin, kemudian kita login. Oke, saya tidak simpan. Nah, teman-teman, di sini akan kita mendapatkan satu halaman dashboard ya, dashboard untuk WordPress. Oke, sampai di sini artinya kita sudah memiliki satu website teman-teman dengan alamatnya localhost/WordPress ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kita selesai nanti, ini kan kita hosting ya, kita belajar nanti hosting. Baik, tahapan selanjutnya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya terkait dengan konfigurasi dan bagaimana cara menggunakan WordPress ini untuk pengembangan website. Baik, sekian dulu teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan.